Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek akhir untuk dalam rangka ujian akhir semester. Di sini ada saya Ahmad Syamil Agozi dengan NPM 2406433541. Saya Najwa Syakila Ramadhani dengan NPM 2406353641. Saya Mei Stylali dengan NPM 2406437861. Dan saya Rona Maulana Spinggan dengan NPM 2406354272. Oke, di sini ada soal nomor satu, yaitu kombinasi dilambangkan dengan C, N dari K, yang menyatakan jumlah cara berbeda untuk memilih K elemen dari N elemen yang tersedia tanpa memperhatikan urutan. Nah, formula yang untuk kombinasi yaitu CNK sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N dikurang K faktorial. Nah, kombinasi juga dapat dihitung menggunakan bentuk rekursif. CNK sama dengan CN-1 K-1 ditambah CN-1 K. Dengan CNK sama dengan N jika K sampai 1 dan CNK jika N kurang dari K. Nah, yang pertama ada fungsi cara iteratif. Pertama akan didefinisikan dulu fungsinya. Di sini misalkan definisi fungsinya combination underscore iter atau iteratif NK dengan N sebagai jumlah elemen totalnya dan K adalah yang elemen yang akan dipilih. Nah, sebelumnya akan diinisialisasi terlalu variabelnya yang menggunakan variabel hasil dengan nilai 1 untuk perkalian. Selanjutnya, for I in range 1 sampai K plus 1, itu akan melakukan pengulangan dari 1 sampai K. Lalu untuk menghitung kombinasi dengan rumus hasil sama dengan hasil dikali N-1 tambah 1 div I. Itu akan melakukan rumus kombinasi yang tadi yang di atas, N faktorial per K faktorial dikali N min K faktorial. Selanjutnya akan return ke hasil. Dan lalu ada input user untuk nilai N dengan perintah integer input dan juga K-nya yang sama, integer input masukkan nilai. Lalu akan memanggil fungsi combination iteratif untuk menghitung kombinasi hasil sama dengan combination iter dengan yang telah diinput tadi. Terakhir akan di print kombinasi C dari NK dan hasilnya. Baik, selanjutnya adalah untuk dengan opsi fungsi secara rekursif. Di sini pertama kita akan mendefinisikan fungsinya dulu dengan saya beri nama combination underscore rec atau rekursif dengan nilai n k. Nah, di sini tadi n-nya itu untuk nilai yang mewakili jumlah total elemen dan juga k-nya untuk mewakili jumlah elemen yang ingin kita pilih. Nah, di rekursif ini kita harus punya base case-nya atau aturan dasarnya, pokoknya kasus dasarnya. Di sini kita ada kasus dasar pertama, ada if n lebih dari kecil dari k. Di situ di mana kita pengen nyari intinya yang kita pengen nyari nilai n lebih kecil dari k, yang artinya kayak kita nyoba milih lebih banyak elemen daripada yang tersedia, yang mana nggak mungkin. Nah, hasilnya tuh bakal keluarnya 0 gitu. Misalnya di sini kita pengen nyoba n-nya itu lebih kecil dari k. Misal n-nya 2 dan juga k-nya 4. Yang hasilnya keluar bakal 0. Nah, base case kedua ada elif K sama dengan 1. Artinya K-nya itu sama dengan 1. Yang artinya kita hanya ingin memilih satu elemen dari N elemen yang ada. Dalam hal ini hasilnya bakal N. Misalnya kita bikin 5 dan juga 1. Keluarnya bakal 5 gitu. Nah, setelah kita misal dari kita bikin semua fungsi-fungsi itu, tapi nggak ada yang fungsi dari sini, kita akhirnya bakal masuk ke fungsi rekursifnya sendiri itu. Di sini ada fungsi rekursif yang seperti tadi udah didefinisikan, ada CNK, yaitu CNK kurang 1 dan juga N kurang 1 ditambah CN kurang 1 dan juga K. Nah, di sini kita misal coba 4 dan juga 2. 4 dan juga 2. Nah, di sini kita kalau misal kita bakal bikin 4 kurang 2. Di sini 4 itu N kan. 4 kurang 1 hasilnya 3 dan juga 2 kurang 1 yang hasilnya 1 di sini. Dimana jika K sama dengan 1 akan menggambarkan N. Di sini nilainya bakal combination rec N kurang 1 yang pertama ini hasilnya 3
Dan juga combination rect yang kedua ini, kita bakal coba tadi N-nya 4 dikurang 1 hasilnya jadi 3 dan juga K-nya masih 2. Yang dimana dari base case ini belum ada tadi yang bisa diperpenuhi. Nah, jadi kita bakal ngulang tadi si 3, 2 ini untuk jadi fungsi rekursif sendiri lagi. Sampai nanti kita ulang-ulang terus, sampai ketemu nanti yang tadi sudah saya hitung hasilnya itu 3. Dimana 3 tambah 3 hasilnya nanti bakal 6. Nah, selanjutnya kita seperti tadi di fungsi iteratif, kita punya input juga di sini N, masukkan nilai N dengan nilai integer, dan juga K integer, masukkan nilai K. Nah, habis itu kita bakal manggil si combination rect tadi dengan variabelnya itu hasil. Kita simpan di variabel hasil. Nah, setelah kita simpan nanti kita pengen kita pengen ngeluarin printnya dengan fungsi di sini ada pakai print function. Kenapa? Karena kita pengen ngeluarin si n dan k dari hasil n input dan juga k input dan juga koma hasil. Jadi intinya keluar jadi kombinasi cn tadi n-nya 4 di sini dan juga k-nya 2 dan hasilnya keluar dari hasil yang sudah kita hitung hasil dari hasil combination rect fungsi ini hasilnya itu 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Yang pertama kita definisikan dulu fungsinya urutan ganjil genap dalam numbers. Jadi numbers ini akan menyimpan nilainya dalam bentuk barisan bilangan. Lalu kita pisahkan bilangan ganjil dan genapnya dalam list. For n in numbers, kalau n-nya tidak habis dibagi 2, maka dia akan disimpan ke dalam list bilangan ganjil. Sedangkan kalau n-nya habis dibagi 2, dia akan disimpan dalam list bilangan genap. Lalu kita urutkan masing-masing daftar dengan sort. Lalu kita gabungkan hasil dengan mereturn ganjil plus genap. Ini akan otomatis terurut dari bilangan ganjil terlebih dahulu lalu ke genap. Kita masuk ke main programnya, kita inisialisasi dulu jumlah. Jumlah ini itu untuk memasukkan jumlah bilangan yang kita ingin urutkan. Misalnya 5 bilangan atau 6 bilangan. Lalu kita input bilangan sebanyak jumlah yang sudah kita tentukan tadi. For i in range jumlah, kita inisialisasi n, yaitu masukkan bilangan ke string i plus 1. Kenapa kita pakai string i plus 1? Karena biasanya Python itu dia dari 0, sedangkan kita maunya kan dari 1 ya. Lalu kita append dia ke list numbers tadi. Lalu kita masukkan si fungsi tersebut ke dalam variabel hasil. Lalu kita tampilkan hasilnya dengan perintah print barisan setelah diurutkan ganjil lalu genap. Sebagai contoh, masukkan bilangan yang ingin diurutkan yaitu 5. Bilangan yang pertama adalah 3, bilangan kedua 6, bilangan ketiga 2, bilangan keempat 0, bilangan kelima 1. Sehingga barisan setelah diurutkan ganjil lalu ke genap adalah 1, 3, 0, 2, 6. Seperti definisi tadi, 0 adalah genap. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yaitu adalah program untuk mencari pasangan penjumlahan bilangan prima dalam sebuah daftar yang diinputkan oleh pengguna. Program harus menampilkan waktu eksekusi, memberikan notifikasi jika terdapat bilangan dalam daftar yang bukan bilangan prima, serta dilengkapi dengan fitur komentar untuk menjelaskan langkah-langkah penting dalam program dan keterangan algoritma searching mana yang dilakukan. Baik, yang pertama yaitu ada fungsi isPrime. Jadi fungsi ini bertugas untuk mengecek apakah suatu bilangan n tadi adalah bilangan prima atau tidak. Nah, jika bilangan kurang dari 2, maka langsung dikembalikan ke false. Jika ada bilangan yang habis membagi n, fungsi mengembalikan false. Dan jika tidak ada faktor pembagi selain 1 dan n, fungsi akan mengembalikan true, itu bilangan primanya sendiri. Yang kedua ada fungsi utama atau main function-nya. Fungsi utama itu yang mengontrol jalannya program. Yang pertama ada input daftar bilangan. Kita akan memasukkan bilangan yang dipisahkan oleh spasi. Nah, input itu akan mengambil data bentuk string. Dan map integer itu mengonversi setiap elemen input menjadi integer. Hasilnya disimpan dalam list numbers. Kedua ada inisialisasi variabel. Nah, jadi list primes itu untuk bilangan prima dan list non primes untuk bilangan bukan prima. Dan ini times itu digunakan untuk mencatat waktu mulainya eksekusi. Selanjutnya kita mengecek bilangan prima itu menggunakan linear searching. Nah, setiap bilangan dalam list integer
Dan list number sendiri dicek menggunakan fungsi is prime-nya. Selanjutnya jika bilangan prima itu ditambahkan ke list primes. Jika bukan bilangan prima ditambahkan ke list non-primes-nya. Selanjutnya itu ada notifikasi jika ada bilangan bukan primanya. Nah, jika list non-primes tidak kosong, program akan memberikan peringatan dan menampilkan bilangan tersebut. Dan selanjutnya ada mencari dan menampilkan pasangan bilangan prima. Jadi kita menggunakan nested loop untuk mencari semua pasangan bilangan dalam list primes-nya tadi. Program bakal menghitung jumlah setiap pasangan dan mencetaknya. Jadi variabel count pairs digunakan sebagai penanda jika setidaknya ada satu pasangan bilangan prima. Kalau misalnya nggak ada pasangan bilangan prima, program itu bakal menampilkan uh, tidak ada pasangan bilangan prima yang ditemukan. Selanjutnya itu menampilkan waktu eksekusi. Jadi untuk waktu eksekusi itu menghitung waktu eksekusi program dengan mengambil selisih waktu saat ini dan waktu mulai program. Hasilnya itu ditampilkan dalam format 6 desimal. Terakhir ada eksekusi program. Jadi ini bagian ini memastikan bahwa fungsi main akan dijalankan hanya jika program dieksekusi langsung. Kita akan mencoba untuk run pada ini. Kita masukkan bilangan dengan spasi. Nah, di sini akan menampilkan daftar bilangan tadi yang kita masukkan yang dipisahkan dengan spasi. Saya memasukkan angka 1 sampai 8. Di sini kan ada angka yang bukan prima. Jadi akan ditampilkan peringatan terdapat bilangan bukan prima dalam daftar yaitu 1, 4, 6, dan 8. Selanjutnya itu bilangan prima sendiri akan ditampilkan pasangan bilangan primanya dan jumlahnya. Seperti 2,3 itu ada 5, 2 dan 5 itu ada 7, 2,7 ada 9 dan selanjutnya dan seterusnya. Terakhir ada waktu eksekusinya yaitu 0,000900 detik. Itu dalam bentuk 6 desimal. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.